Jadi di Suci akan jadi narasumber kita tentang studi independen kali ini. Oke, langsung pertanyaan pertama. Ya. Minimal semester berapa kita bisa melaksanakan studi independen? Nah, untuk studi independen ini misalnya di pelaksanaan programnya di semester genap, maka minimal itu semester 4. Itu setahu saya ya. Kalau misalnya tahun sekarang kan tahun 2022 ya, berarti kalau studi independen maksimalnya semester 4. Iya. Ke pertanyaan kedua, Suci sebelumnya dapat informasi studi independen dari mana? Nah, kebetulan karena beberapa teman saya itu anaknya ambis, terus dia sering cari informasi, itu saya dapat dari teman saya yang ngajak untuk ikut program studi independen Kampus Merdeka. Oke, selain itu studi independen juga bisa dibahas, maksudnya informasinya bisa kita lihat di Instagram SIB kan sekarang. Iya, Dan di situ tuh update sekali tentang informasi tersebut, tentang magang juga. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa saja kegiatan saat menjalankan studi independen, mulai dari awal pertama kali Suci keterima studi independen? Nah, itu tergantung dari perusahaan atau mitranya sendiri. Tapi kalau dari mitra saya itu pertama pastinya onboarding tentang perusahaannya. Kemudian bidang yang kita ambil itu apa aja. Nah, pelajarannya apa aja. Terus nanti juga bakalan diberikan tentang karir mentoring, bagaimana kita untuk melamar kerja ke depannya itu. Oke, lanjut ke pertanyaan 4. Apakah boleh mendaftar beberapa mitra pada saat mendaftar studi independen? Nah, itu tentu saja boleh sekali. Kalian mau daftar 100, itu pun boleh sekali. Tergantung dari kemampuan kalian untuk menanggapi, misalnya diterima atau lolos. Oh iya, Berkas gitu. kemarin ada juga teman aku kan, dia magang, terus dia cerita sama aku, dia daftar 32 perusahaan. Nah, itu dia ngambil, kan misalnya kita udah daftar 32 kan, itu misalnya keterima 5, jadi kita wajib milih satu kan. Iya benar, hanya Nah, satu. jadi kita hanya milih satu, daftarnya bisa banyak. Lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, kan nih aku ada dengar nih kalau studi independen nih buat laporan setiap hari. Contoh laporan tuh modelnya kayak gimana sih? Ya, itu laporan tiap harinya itu tentang kegiatan kita selama di PTW tersebut, atau selama program itu berlangsung di hari itu tuh ngapain aja sih gitu, pelajaran apa aja yang dikasih, kalian ngerjain apa aja gitu, kalian tuangkan di laporan itu. Biasanya juga di beberapa perusahaan itu ada yang menyediakan formatnya gitu. Oh, itu berarti langsung ada dari link Kampus Merdeka? Iya benar. Oh, sip, mantap. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Nah, berapa lama masa studi independen? Studi independen ini masa berlakunya 1 semester. Berarti Biasanya 5 bulan. Oh, 5 bulan. Kemarin Cici dari bulan berapa? Dari bulan Agustus sampai Desember, 31 Desember. Agustus sampai September. Desember. Oh iya, Desember. Berarti berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Ya. Oke. Itu berlangsung selama 5 bulan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa insentif yang diterima? Apakah setiap bulan atau misalnya selama 5 bulan, per 5 bulan? Nah, kalau untuk studi independen sendiri ini dia tergantung dari perusahaannya. Ada beberapa perusahaan itu yang tidak memberikan uang bulanan. Tapi sebenarnya uang bulanan juga memang tidak dikasih. Yang diberikan perusahaan saya itu kebetulan adalah uang kuota. Itu setiap bulannya dikasih 300.000. Oke, 300.000. Tips lolos studi independen dari Suci? Kalau dari saya, siapkan berkasnya itu harus matang. Pertama CV itu penting sekali. Kemudian dari CV itu juga harus mendukung sertifikatnya dan lain-lainnya. Berkas yang paling utama. Dan juga kebanyakan di studi independen ini dia nggak seleksi interview, jadi kayak berkas habis itu tes, habis itu baru dinyatakan lolos. Jadi nggak ada interview, beberapa perusahaan nggak menyediakan interview. Oke, jawaban mungkin ini pertanyaan ke-8 masuk dari pertanyaan 7 ya. Tapi tetap aja kan tahapan seleksi studi independen. Ada wawancara, tahap berkas, tes kebinaan atau gimana? Iya, pertama tuh tahap berkas, terus
kalau udah keterima itu beberapa perusahaan bakal ngasih lagi tes-tes, yaitu ada tes bahasa Inggris maupun tes kayak psikotes. Ada psikotes. Iya, ada Berapa juga banyak? beberapa. Itu saya lupa, kayaknya sekitar puluhan lah pastinya. Jadi pertama berkas, yang Mm-mm. kedua ada tes tadi tuh. kayak dari perusahaan gitu. Dari perusahaannya tes bahasa Inggris kayak gitu. Bahasa Inggrisnya ada berapa soal nggak? Nah itu kebetulan saya nggak ingat, tapi kayaknya ada sekitar 35-an lah. Oh itu bahasa Inggris. Habis bahasa Inggris, Tes psikotes yang psikotes. saya bilang tadi. Kayak psikotes kerja gitu. Tuh. Terus sesuai dengan bidang kalian, misalnya kalian ngambil bidang, kalau saya kan data scientist nih, jadi pastinya soal-soalnya berkaitan sama data scientist. Oke. Habis itu Ci, habis seleksi dari perusahaan baru studi independen. Nah dari tes itu nanti bakal diumumin lolos atau enggaknya di situs kampus Merdeka gitu. Kemarin Suci daftar berapa perusahaan? Ada sekitar 8 perusahaan, itu 5 lolos, sisanya tidak lolos. Jadi tinggal saya pilih salah satu. Itu ada ya dari webnya mau membatalkan perusahaan yang udah itu tuh, atau PC aja masing-masing, atau tidak diterima, tidak diambil? Kalau udah tertulis lolos gitu, kita pilih salah satu, itu bakalan otomatis tertulis tidak diambil gitu. Maksudnya kita kan udah lolos 5, habis itu Suci mau ngambil satu, yang sisa 4-nya gimana? Sisa 4-nya di situs kampus Merdeka ini bakal tertulis tidak diambil gitu. Jadi Jadi Suci cuman bahas yang satu tuh. ambil yang satu sini. Oke. Itu ya kali ya. Sebenarnya mungkin ada yang mau nanya, nanti lah kita kasih tahu jurusan dari Suci, jurusan aku di bawah. Sekian, terima kasih, dadah.